warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Henisa Fitri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi kali ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang dilakukan adalah kucing yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti kucing yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis kucing menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca-observasi. Ada 3 emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada modul 2.3. Yang pertama, perasaan tertarik. Dari judulnya, saya sudah tertarik untuk mendalami modul ini. Yang kedua, tertantang. Berasa menjadi tertantang untuk mempraktekkan kucing yang ada pada modul. Dan yang ketiga adalah optimis. Selama memasuki modul ini, saya harus optimis dan yakin bisa. Akhirnya, saya bisa melakukan kucing yang sesuai dengan alur tirta. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dalam proses pembelajaran, hal baiknya saya mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan proses kucing, baik dalam penyusunan skenario maupun berperan sebagai coach atau kuci. Kemudian, keterlibatan saya dalam proses kucing dan sebagai supervisor juga sudah baik dibandingkan sebelum saya belajar modul ini. Kemudian, apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci, memfokuskan kepada permasalahan kuci, menumbuhkan empati dengan keadaan kuci, serta menciptakan suasana yang nyaman dan akrab dalam proses kucing. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kompetensi. Setelah mempelajari modul kucing dalam supervisi akademik ini, kompetensi saya mulai berkembang, yang ditandai dengan sudah mampu melakukan praktek kucing dengan rekan sejawat, baik sebagai coach atau sebagai kuci, dengan menggunakan alur tirta. Kematangan diri pribadi. Saat mempraktekkan proses kucing, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan,
proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip kucing dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip kucing dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kucing dalam supervisi akademik dan proses penerapannya. Kegiatan supervisi bukan hanya sebagai penilaian guru saja, namun supervisi dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan pasca-observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Kucing dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara utuh, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang pertama, tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang kucing dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi baru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek kucing dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Selanjutnya, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut terjadi untuk mengoreksi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan administrasi apa yang belum saya selesaikan. Makanya, ketika akan disupervisi, saya terasa agak sedikit gugup dan berusaha melakukannya dengan baik karena saya khawatir akan dinilai kepala sekolah jelek jika saya melakukan kesalahan. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas biasanya langsung pada kegiatan observasi tanpa ada pra-observasi atau pasca observasi. Penerapan di masa mendatang.
Kedepan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasar kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi kunci agar dapat menemukan diri dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan coaching. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Demikian pemaparan koneksi antar materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.